Shalom, kita berjumpa dalam mata kuliah Dogmatika 1 dalam sepanjang semester ini. Di mata kuliah Dogmatika 1 ini kita belajar dua dogma atau dua doktrin. Yang pertama doktrin tentang Allah, seringkali juga disebut sebagai teologi proper. Dan yang kedua adalah doktrin tentang Alkitab atau bibliologi. Di pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketujuh, kita belajar mengenai doktrin tentang Allah. Nanti di pertemuan ke-8 kita akan ujian mid semester. Terus di pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan yang ke-15 kita belajar doktrin tentang bibliologi atau doktrin tentang Alkitab. Nanti pertemuan yang ke-16 kita akan akhiri dengan ujian akhir semester. Kita memiliki tujuan secara umum untuk mata kuliah ini. Kita berharap setelah mahasiswa menyelesaikan kuliah ini bisa memahami dengan baik dan benar, dan juga bisa menjelaskan dengan baik dan benar juga mengenai doktrin tentang Allah dan juga doktrin tentang Alkitab. Secara khusus doktrin tentang Allah, kita memiliki tujuan khusus mahasiswa bisa menjelaskan mengenai teori-teori tentang keberadaan Allah, dan yang kedua bisa menjelaskan juga mengenai sifat-sifat Allah, dan yang ketiga bisa menjelaskan juga nama-nama Allah. Sementara untuk bibliologi secara khusus, kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai inspirasi Alkitab. Dan yang ketiga, mahasiswa juga mampu menjelaskan mengenai sifat-sifat Alkitab. Itu tujuan kita secara umum dan juga secara khusus dari mata kuliah ini. Menyangkut tugas, ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah membaca dan meringkas buku teologi dasar karangan Charles C. Ryrie mengenai topik tentang Allah di teologi dasar 1. Ringkasannya setelah dibaca diringkas sebanyak 5 lembar. Yang kedua adalah membuat makalah dengan judul Sifat-sifat Allah. Makalah lebih kurang 10 halaman, minimal 10 halaman dengan minimal 5 daftar pustaka, 5 buku yang dijadikan sebagai rujukan. Itu akan dikumpul pada waktu mid semester. Tugas yang ketiga sama juga membaca dan meringkas buku teologi dasar yang topiknya tentang Alkitab. Sama juga meringkas 5 halaman dan membuat makalah dengan judul Pengilhaman Alkitab. Sebanyak lebih kurang 10 halaman dan 5 buku referensi untuk daftar pustaka. Itu kira-kira pengenalan untuk mata kuliah Dogmatika 1 yang akan kita pelajari sepanjang 1 semester ini. Nah, di pertemuan pertama ini secara khusus kita akan belajar mengenai argumentasi rasional tentang keberadaan Allah. Kan kita mau belajar tentang Allah, teologi tentang Allah, seringkali juga disebut dengan teologi proper. Kita akan mempelajari mengenai teori-teori mengenai eksistensi Allah atau keberadaan Allah. Kalau kita boleh bertanya, apa bukti bahwa Allah ada? Semua orang minta bukti. Orang-orang ateis, orang-orang komunis
minta bukti. Mana bukti bahwa Allah itu ada? Nah, argumentasi-argumentasi tentang eksistensi Allah secara rasional itu menolong kita untuk bisa membuktikan tentang eksistensi Allah atau keberadaan Allah. Yang pertama adalah argumentasi kosmologis. Itu dari kata kosmos, dalam bahasa Yunani artinya dunia. Argumentasi kosmologis mau mengatakan bahwa kalau kosmos ini ada, kalau dunia ini ada, pasti ada yang membuatnya jadi ada. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang membuatnya menjadi ada. Kalau ada kosmos, ada dunia, pasti ada yang membuatnya. Sehingga dunia ini ada. Karena segala sesuatu ada, pasti ada yang membuatnya jadi ada. Ada jam tangan, pasti ada yang membuat jam tangan itu. Ada HP, pasti ada yang menciptakan atau yang membuat HP itu. Tidak mungkin HP itu turun dari langit. Kalau ada dunia, ada kosmos, berarti ada yang membuat dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Jadi argumentasi kosmologis menyatakan kepada kita bahwa dengan adanya dunia ini, dengan adanya kosmos ini, berarti bahwa ada Allah. Allah lah yang menciptakan kosmos ini atau menciptakan dunia ini. Itu argumentasi kosmologis mengenai eksistensi Allah. Yang kedua adalah argumentasi teologis, teleologis. Kata teleologis itu berasal dari kata Yunani telos, artinya tujuan. Argumentasi teleologis mau mengatakan bahwa ada keteraturan, ada pengaturan yang bermanfaat dalam suatu sistem yang mengindikasikan ada akal budi dan ada tujuan pada hasilnya, itu menunjukkan bahwa ada Allah. Ada karakteristik dalam alam di mana ada keteraturan, ada pengaturan yang memiliki tujuan tertentu, ada penyebab bebas yang membuatnya jadi ada yang berakal budi. Karena itu di setiap dunia ini membuktikan adanya akal budi, tujuan dan harmoni, maka harus ada satu arsitek ahli yang ada di belakang alam semesta ini. Ada keteraturan seperti itu. Ada siang, ada malam. Matahari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Itu teratur. Pasti ada arsiteknya yang membuat itu secara teratur seperti itu. Kalau begitu, siapa yang membuat itu? Pasti itu adalah Allah. Itu yang dimaksud dengan argumen teleologis untuk membuktikan tentang eksistensi Allah atau keberadaan Allah. Yang ketiga adalah argumentasi antropologis. Kata antropologis dari kata antropos artinya manusia. Ada manusia yang memiliki hati nurani, akal budi, ada emosi, ada kehendak, ada moral dalam dirinya yang membuat dia menyadari bahwa ada yang menciptakan dia. Pasti ada yang membuat manusia bisa seperti itu. Karena tidak mungkin manusia bisa jadi seperti itu. Yang memiliki moral ataupun hati nurani, punya akal budi. Pasti ada arsitek yang membuatnya begitu. Jadi argumentasi antropologis mengatakan bahwa ada manusia yang memiliki gambar Allah seperti itu, yang memiliki hati nurani, akal budi ataupun emosi, itu pasti ada yang membuatnya seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Jadi itu argumentasi antropologis. Yang keempat adalah argumentasi moral.
Argumentasi moral hampir seringkali disamakan dengan antropologis. Karena itu ada yang menggabungkan keduanya, argumentasi moral dan argumentasi antropologis. Tetapi tekanan dari argumentasi moral adalah bahwa manusia memiliki kesadaran akan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang tidak baik. Siapa yang memberi kesadaran moral seperti itu? Pasti ada arsiteknya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Jadi dari sisi moral manusia yang seperti itu, punya pengertian, punya kesadaran akan hal yang baik dan yang benar, hal yang tidak baik dengan hal yang tidak baik. Kalau ada kesadaran seperti itu, pasti ada yang memberikan standar moral seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Yang terakhir adalah argumen ontologis. Walaupun argumen ini tidak terlalu banyak yang setuju dengan argumen ini, tapi seringkali juga dipakai. Argumen ini berdasar pada fakta bahwa semua manusia memiliki kesadaran akan Allah. Oleh karena konsep Allah ada secara universal, maka Allah harus telah menempatkan ide dalam diri manusia. Hal ini menunjukkan bahwa secara ontologis, keberadaan dari manusia yang punya kesadaran akan Sang Pencipta, ini membuktikan bahwa Allah lah yang memberikan kesadaran akan hal itu. Itu argumen ontologis. Dari 5 argumentasi secara rasional ini, kita belajar membuktikan bahwa keberadaan Allah, eksistensi Allah memang betul-betul ada. Sehingga kita tidak setuju pandangan dari ateis ataupun komunis yang tidak percaya akan eksistensi ataupun keberadaan Allah. Sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi, kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita, dunia ini, ada Sang Pencipta yang menciptakan itu. Itu argumentasi rasional tentang eksistensi Allah ataupun tentang keberadaan Allah. Demikian kuliah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.